Segala puji syukur, terima kasih Tuhan buat kasih murahan Tuhan sepanjang kehidupan kami boleh lalui hingga pada hari ini kami boleh melaksanakan rekaman ibadah kami. Tuhan berkati yang ambil bagian liturgis, singer, dan pemain musik, demikian juga yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan menuntun anak-anak Tuhan ke jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, anak Ibu yang di TK dan yang di SD, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dalam perlindungan Tuhan. Papa Mama sehat, keluarga sehat. Sebagai tanda rasa ucapan syukur kepada Tuhan, kita mau beribadah, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, mari kita bersaat teduh sebelum kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Anak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan itu tak pernah habis-habisnya buat kita semua. Selalu baru tiap hari. Kita katakan pujian untuk Tuhan, tiada berkesudahan. Engkau begitu baik bagi kami, sekalipun mungkin banyak kesalahan kami, tetapi Engkau selalu menunggu supaya kami selalu datang kepada Engkau. Hari ini anak-anak-Mu
yang ada di TK dan yang ada di SD mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, mau memuji Tuhan supaya menyenangkan hati Tuhan. Biar sebagai tanda syukur kami kepada Engkau, kami mau beribadah, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua daripada anak murid kami dalam pekerjaan mereka. Engkau berkati agar mereka terpelihara dalam banyak hal dan anak-anak didik kami sehat supaya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan boleh menjadi pemimpin bangsa ini. Terima kasih banyak Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah nyanyi bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Nah, hari ini kita juga memuji Tuhan. Kalau hari ini kita bisa hidup itu bukan karena kuat, hebat, dan gagah kita, bukan. Tapi karena Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan kepintaran buat kita semua. Kita angkatkan pujian untuk Tuhan, bukan kuat, bukan gagah. Semuanya lagi berdiri ya sayang. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari anak ibu semuanya siapkan hati dengan serius mau mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengandung janji untuk membawa kita kepada kerajaan surga. Kita angkatkan pujian untuk Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji. Akan
Tuhan Allah Bapa kami yang tinggal dalam kerajaan surga, kembali kami akan mendengarkan dari firman Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami, berkati kami, terlebihnya anak TK dan SD, supaya mereka semakin mengenal firman Tuhan dan semakin hari mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat anak-anak TK. Ya, kembali buat pagi ini kita akan diingatkan oleh firman Tuhan. Tema kita pada saat ini kebaikan Allah terbukti. Kebaikan Allah terbukti. Tema kita pada saat ini kebaikan Allah terbukti. Ya, kita bisa membuka di Alkitab kita itu Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Nah, oleh karena firman Tuhan ini adik-adik, kalau kita baca panjang, maka untuk adik-adik bisa atau anak-anak SD khususnya yang sudah bisa membacanya dan merenungkan firman Tuhan. Nah, hal yang menarik yang bisa kita pelajari di Lukas 15 ini yaitu tentang anak yang hilang. Ya, anak yang hilang. Kalau kita memiliki barang itu yang kita sayangi, contohnya seperti itu adik-adik. Sungguh sangat bahagia sekali jika barang itu yang sudah lama hilang akhirnya dapat ditemukan kembali. Ya, dapat ditemukan kembali. Nah, terlebih jika ada anggota keluarga kita, contohnya, jika ada anggota keluarga kita yang hilang, adik-adik, nah, baik dalam ada kesalahan ataupun dosa, ia kembali lagi dalam pertobatan, contohnya. Nah, dan ia sangat menyesali segala perbuatan atau kesalahan, dan ia memutuskan untuk menunjukkan sikap dan tindakan ke arah yang lebih baik. Nah, dan ini merupakan suatu sukacita, ya, sukacita yang amat besar bagi kita atau bagi keluarga kita dan seluruh sanak saudara kita. Nah, adik-adik yang terkasih, ini ilustrasi atau yang mau ditegaskan oleh Yesus itu mengenai anak yang hilang. Itu perumpamaan anak yang hilang. Tuhan Yesus ingin memperlihatkan bahwa betapa bersukacitanya Allah ketika melihat anaknya bertobat, ya. Anaknya bertobat. Maka pada malam hari ini mari kita fokuskan diri kepada Tuhan. Kenapa? Supaya Tuhan yang sudah berjuang untuk kita, Tuhan yang sudah menghapus dosa adik-adik dan saya, ya, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan senang kepada kita semua. Nah, adik-adik, di dalam cerita perumpamaan ini ada tiga yang menonjol. Pertama ada anak sulung, ya. Kedua ada si anak bungsu, ya. Ada anak sulung.
kedua si anak bungsu, dan sang bapa dari kedua anak. Anak sulung adalah gambaran orang Farisi dan ahli Taurat. Sedangkan anak bungsu adalah gambaran orang-orang yang berdosa. Sedangkan bapa menggambarkan Allah sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa refleksi atau pelajaran dari perumpamaan ini. Kita melihat dulu yang pertama, Allah sungguh mengasihi ciptaannya. Siapa? Yaitu kita semua. Ya. Maka dalam tema kita, kebaikan Allah itu sangat terbukti. Terbukti kita pada saat ini. Ya, kebaikan Allah itu sangat terbukti. Kita sudah diberikan organ tubuh yang lengkap, kita bisa bersekolah, dan kita bisa melakukan segala sesuatu. Nah, pertama yang menjadi perenungan untuk kita adik-adik, Allah sungguh mengasihi ciptaannya. Kita dihantarkan pada suatu pengertian bahwa Allah adalah siapa? Allah adalah kasih. Ya. Allah adalah kasih. Tuhan tidak ingin bahwa segala yang diciptakannya itu hilang. Allah akan senantiasa menantikan anak yang hilang. Ya, anak yang hilang itu untuk kembali kepadanya. Ya, kembali kepadanya. Sejauh manapun kita pergi meninggalkan Tuhan, namun Ia akan senantiasa menantikan kepulangan kita. Itulah bukti, ya, bukti kasih setia Tuhan. Ya, bukti kasih setia Tuhan. Mari kita membuka Mazmur 139 ayat yang ke-7. Ya. Mazmur 139 ayat yang ke-7. Mazmur 139 ayat yang ke-7. Ya. Tunggu sebentar. Mazmur 139 ayat 7. Yaitu demikianlah firman Allah. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ya. Kemana aku dapat pergi dari menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Tuhan mengetahui keberadaan kita. Nah, kalau kita melihat cerita Alkitab Kejadian, ketika manusia mau sembunyi karena dia berdosa, Tuhan tahu, Allah tahu bahwa ciptaannya sedang berdosa. Walaupun mau sembunyi, tetapi Allah tahu. Tetapi adik-adik, kasih setia Allah itu sangat terbukti. Allah melakukan bermacam-macam cara. Pada saat itu, karena Adam dan Hawa tahu dirinya telanjang. Telanjang itu nggak memakai baju, nggak memakai celana kayak kita sekarang ini. Mereka sangat malu. Apa yang dilakukan Allah? Dengan menyembelih seekor binatang, menjadikan sebuah pakaian untuk mereka. Ya,
Apa maksudnya itu? Karena kasih setia Allah itu sangat terbukti. Nah, kasih setia Allah itu sangat terbukti kepada ciptaannya. Ya, sangat terbukti. Walaupun terkadang manusia sering melakukan penyimpangan. Nah, kalau kita melihat juga dampak dari perbuatan dosa, adik-adik, dampak dari perbuatan dosa itu apa sih sebenarnya? Kisah kepergian si anak sulung yang membawa semua harta, hak miliknya itu mencerminkan kehidupan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Ya, itu kan di kisah Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Apa itu? Bagi orang yang berpikir pendek, itu enak kali hidup melakukan dosa, mencuri, mengakal temannya, contohnya, mengambil harta temannya, atau mengambil barang-barang temannya. Enak, ya, enak sekali melakukan dosa. Dan pada akhirnya dosa itu akan membinasakan kita secara perlahan-lahan, adik-adik. Ingat. Walaupun terkadang kita merasa sangat senang sekali melakukan dosa, namun tanpa kita sadari, secara perlahan-lahan dosa itu membinasakan kita. Godaan dosa itu memang menggiurkan kita. Namun pada hakikatnya adalah mematikan. Nah, coba kita lihat di Roma 6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayat ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dan Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jelas upah dosa itu apa, adik-adik? Upah dosa itu maut yang mematikan kita. Maka perlu kita pelajari, melakukan dosa itu enak, tetapi secara perlahan-lahan dosa itu akan mematikan kita. Maka jadi sekarang, jangan pernah sia-siakan kebaikan Tuhan. Ya, jangan pernah sia-siakan kebaikan Tuhan. Karena sudah terbukti Tuhan mengasihi kita. Jangan pernah sia-siakan. Apa yang menjadi sebuah refleksi pelajaran untuk kita ini? Itu orang tua kita, ayah dan ibu kita. Jangan pernah sia-siakan orang tua kita yang sudah mendidik kita, membesarkan kita. Kenapa? Karena kebaikan orang tua kita itu terbukti, adik-adik. Kenapa? Saya bilang terbukti. Dia mengantarkan kita ke sekolah, memberi kita makan. Terbukti. Dia, orang tua, tidak meninggalkan kita. Nah, maka sebagai pintu pertobatan terbuka lebar untuk kita. Adik-adik, jangan pernah meninggalkan itu. Pintu pertobatan itu besar. Jangan sia-siakan Tuhan. Jangan sia-siakan orang tua kita. Sejauh manapun kita berdosa, Allah tetap akan menerima kita kembali. Ya, titik balik si anak bungsu adalah saat ia
menyadari keadaannya. Ia teringat akan bapaknya yang begitu baik dan murah. Mari kita mengenang jasa Allah ketika dia mengutus anaknya mati di kayu salib. Dan mari juga secara sehari-hari kita harus mengingat jasa-jasa orang tua kita. Nah, khususnya buat adik-adik yang masih TK, masih SD, ya. Setiap hari contoh melihat kalian diantar ke sekolah, khususnya yang masih TK, diantar ke sekolah, dan bahkan orang tuanya rela meninggalkan segala pekerjaannya untuk membimbing kalian sekolah. Ya, diberikan bekal untuk makan. Nah, demikian juga yang sudah SD. Paginya sebelum berangkat kerja, bapaknya mengantarkannya sekolah. Ya, itu tandanya apa? Tandanya tanda bukti kasih orang tua kepada kita. Ya. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi ini. Mari Tuhan pimpin anak TK, SD khususnya, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan supaya kami diberkati. Dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom untuk kita semua.